Kualitas lebih baik dari generasi Evan Dimas, Indra Syafri yakin kembali ukir prestasi dengan timnas U19. Berstatus pengangguran, Cirus Margono susah dilirik Sintayong ke timnas Indonesia. Tak diminati Sintayong, striker naturalisasi timnas Indonesia malah turun kasta ke Liga 2. Filipina dianggap lawan terberat timnas Indonesia U19 di grup A Piala AFF U19 2024. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Kualitas lebih baik dari generasi Evan Dimas, Indra Syafri yakin kembali ukir prestasi dengan timnas U19. Gelaran ASEAN Cup U19 jadi momentum Indra Syafri kembali menunjukkan kualitas bersama timnas Indonesia di level kelompok umur. Gelaran tersebut bakal dilangsungkan di Surabaya, Jawa Timur mulai tanggal 17 Juli tahun 2024 mendatang. Indra Syafri bukanlah sosok asing bagi sepak bola Indonesia, khususnya bersama tim nasional level kelompok umur. Pelatih berusia 61 tahun tersebut punya catatan gemilang saat mengasuh timnas Indonesia di level kelompok umur. Namanya dikenal publik pertama kali usai membawa Indonesia jadi juara Piala AFF U19 2013 saat ini bernama ASEAN Cup U19. Saat itu, timnas U19 Indonesia digawangi oleh generasi Evan Dimas dan kolega. Selain itu, pelatih kelahiran pesisir selatan tersebut berhasil membawa timnas U19 Indonesia ke babak perempat final Piala Asia U19 2018. Sayang, mimpi ke Piala Dunia U20 2019 harus kandas usai tim asuhan Indra Syafri kalah dari Jepang yang dimotori oleh Takefusa Kubo dan Hiroki Ito. Pada kesempatan ketiganya bersama timnas U19 Indonesia, Indra Syafri berani mematok target tinggi. Keyakinannya tersebut bukannya tanpa dasar. Pelatih berusia 61 tahun tersebut mengaku bahwa skuadnya saat ini jauh lebih baik dari generasi Evan Dimas dan kawan-kawan pada 2013 silam. Saat itu, Evan Dimas dan kawan-kawan sempat digadang-gadang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Selain itu, timnas U19 Indonesia berhasil menunjukkan progres yang luar biasa. Skill individu skuad saat ini lebih merata berdasarkan banyak tes yang dilakukan staf pelatih timnas U19 Indonesia. Indra Syafri juga ditargetkan bahwa tim berjuluk Garuda Asia bisa menembus putaran final Piala Dunia U20 2025 di Chili. Berstatus pengangguran, Cirus Margono susah dilirik Sintayong ke timnas Indonesia. Kiper keturunan yang sudah menjadi WNI, Cirus Margono kini berstatus tanpa klub usai dilepas oleh Panathinaikos B. Cirus Margono merupakan kiper kelahiran Amerika Serikat. Namun, ia berhasrat membela timnas Indonesia. Hal itu membuatnya mengambil langkah untuk mendapatkan paspor Indonesia dengan bantuan Hamdan Hamedan. Penjaga gawang berusia 22 tahun ini resmi menjadi WNI pada tanggal 21 Maret tahun 2024 lalu. Berdasarkan keterangan Hamdan Hamedan, status WNI Cirus Margono bukan melalui jalur naturalisasi, tapi lewat surat keterangan keimigrasian SKIM usai sempat melepas paspor Indonesianya. Walau sudah menjadi WNI, Cirus masih belum dilirik oleh Sintayong ke skuad timnas Indonesia. Nyatanya ia tidak dipanggil ketika skuad Garuda berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper bertinggi 1,91 meter ini juga masih belum dipanggil, meski perpindahan Federasi Maarten Paes terganjal. Padahal timnas Indonesia membutuhkan kekuatan baru menyongsong babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini nasib Cirus Margono semakin runyam. Pasalnya ia justru dilepas oleh klubnya Panathinaikos B. Dikutip dari halaman Transfermarkt, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Amerika Serikat ternyata berstatus tanpa klub sejak tanggal 1 Juli tahun 2024 lalu. Tak diminati Sintayong, striker naturalisasi timnas Indonesia malah turun kasta ke Liga 2. Striker naturalisasi timnas Indonesia, Ilyas Pasojevic dikabarkan gabung ke klub degradasi Bayangkara FC usai meninggalkan Bali United. Ilyas Pasojevic merupakan pemain naturalisasi yang tajam di Liga 1. Akan tetapi, nasibnya tak begitu mulus di timnas Indonesia. Tercatat pemain asal Montenegro ini hanya mencatatkan 7 caps dengan sumbangan 4 gol bersama timnas Indonesia. Bahkan di era Sintayong, jasa penyerang berusia 36 tahun ini tak dilirik.
Spaso hanya pernah dipanggil di Piala AFF 2022 lalu. Akan tetapi, setelah itu Shin Tae-yong tidak pernah memanggilnya lagi. Juru taktik asal Korea Selatan ini lebih mengandalkan Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan kini pemain keturunan seperti Rafael Struijk serta Ragnar Oratmangun. Di era pelatih Shin Tae-yong, Spaso hanya mencatatkan 1 gol dan 1 assist ketika timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 lalu. Kini karir Spaso menjadi sorotan. Sebab, ia dikabarkan hengkang dari Bali United dan gabung ke klub degradasi Bayangkara FC. Kabar ini diunggah oleh Instagram @pengamat sepak bola usai Spaso resmi berpisah dengan klub Serdadu Tridatu. Memang dari catatan statistiknya, Spaso terbilang striker ganas. Selama 6 musim membela Bali United, ia sudah mencetak 88 gol dan 15 assist dari 188 pertandingan. Filipina dianggap lawan terberat timnas Indonesia U19 di grup A Piala AFF U19 2024. Filipina dianggap sebagai lawan terberat timnas Indonesia U19 di grup A Piala AFF U19 2024. Pendapat itu dikemukakan oleh striker naturalisasi, Jens Raven. Timnas Indonesia U19 tergabung dalam grup A Piala AFF U19. Selain Filipina, Garuda Muda juga akan melawan Timor Leste dan Kamboja. Timnas Indonesia U19 bakal menjadi tuan rumah dengan turnamen berlangsung di Surabaya ini. Timnas Indonesia U19 akan mengawali perjalanannya di grup A kontra Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 17 Juli tahun 2024, disusul melawan Kamboja pada 3 hari kemudian. Di atas kertas, kekuatan Filipina memang masih di atas Kamboja dan Timor Leste. Namun, level Tin Ascals berada di bawah Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 tengah melakukan training center TC di Surabaya. Garuda Nusantara bakal mencoret 5 pemain lagi untuk menetapkan skuad final menjadi 23 nama.